lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray. Sama aku Gume. Nah, seperti biasa nih, kita kan suka ngobrol-ngobrol, kita berbagi tips dan juga trik supaya kalian tidak melakukan kesalahan bagi kalian para Apple lovers. Dan di episode kali ini kita berdua nih bakal ngebahas terkait dengan iOS ya. Emang kalau misalkan di Apple itu iOS ini merupakan salah satu sistem dari Apple di mana biasanya setiap kali pembaruan itu dilakukan untuk eliminate bugs gitu kan, terus juga memberikan update fitur-fitur dan juga lain-lainnya. Tapi tahu nggak sih kalau misalkan kita salah-salah update iOS ini katanya bisa berakibat mati total. Nah, gimana tuh Bang Gume penjelasannya tuh? Jadi banyak orang yang nggak pernah memperhatikan bahwa update ini aman-aman aja gitu kan. Sebenarnya ada yang harus diperhatikan ya kan, poin-poinnya seperti ya internetnya harus lancar ya kan. Terus space memory juga ibaratnya kita harus tahu juga nih berapa nih space, karena untuk mendownload data itu kan tergantung juga ya. Kalau dia udah iOS terlalu bawah ya kan, itu bisa ibaratnya membutuhkan sekitar 2 sampai 2,5 giga ya kan. Tapi kalau cuma satu tingkat doang, ya kan 15.2 atau enggak 15.01 kan gitu. Itu nggak terlalu jauh, mungkin sekitaran 1 sampai ya 500-an lah. Nah, itu juga harus perhatiin juga sih. Oke, nah kenapa nih storage itu penting banget dan berkaitan dengan update iOS? Kenapa tuh? Karena kan data sebelumnya itu kan udah disimpan di memori ya kan. Nah, bila ada updatean ya kan, kalau memori kita nggak mencukupi, ibaratnya cuma setengahnya kan, dia tetap bakalan masuk gitu kan. Cuman ada beberapa poin yang bakalan bermasalah gitu kan. Jadi ibaratnya data-datanya yang ada di kamera tiba-tiba yang masuknya itu kurang nih, ya kan. Jadi bug. Ya udah tiba-tiba udah selesai, kok kamera nggak bisa nih. Ya kan? Banyak loh kejadian Face ID kok nggak bisa gitu kan. Dari situ juga banyak juga ya kan. Berarti nih sebelum kita mengupdate iOS kita, hal-hal yang perlu diperhatiin apa ya di Gume? Perhatiin yang pertama yaitu adalah internetnya harus stabil, ya kan. Kedua, space memory juga kita harus tahu juga ya, sediakan aja di atas 2 GB atau enggak 5 lah. Terus sedia ya kan. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau memang misalkan nih diperlukan 2 GB, paling nggak kita punya 5 gitu ya. Jadi jangan terlalu mentok banget. Ya, gitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, emang sih kalau setiap kali kita update iOS itu kan dari Apple-nya juga suka ngasih notifikasi. Pastikan baterainya cukup ataupun dalam kondisi sedang di-charge. Kemudian pastikan juga koneksi internetnya tuh baik. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengupdate iOS itu tapi kondisi internetnya nggak bagus nih? Dia tetap bakalan full, ya kan. Mendownload itu tetap dia akan berjalan. Cuman ya kembali lagi ke awal bahwa ada data yang nggak ke-download dan bisa mengakibatkan beberapa fitur ataupun ibaratnya ya seperti kamera, Face ID itu ada kemungkinan nggak fungsi. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi nih, kalau misalkan dikatakan iOS itu bisa menyebabkan mati total, pernah nggak nih kejadian? Kalau untuk mati total sih kayaknya enggak, ya kan? Nggak ada sih begitu. Paling kebanyakan itu selesai download ya kan, otomatis kan dia kayak restore lagi kan, ada garis lagi. Dia suka berhenti di tengah. Karena ada beberapa fitur yang sama dia itu nggak sesuai gitu dan mengakibatkan si memori ini back sector. Kita coba restore ulang dulu. Kalau seandainya stack logo masih sama, ya udah gua nggak mau, berarti memorinya udah rusak dan kita kembali bahwa si memori ini nggak cukup sebenarnya. Oke, nah satu nih pertanyaan terakhir Bang Gume. Kalau misalkan untuk Apple device yang udah lama banget, ada yang bilang katanya jangan di-upgrade ke iOS terbaru deh. Nah itu biasanya gara-gara apa tuh? Sebenarnya sih nggak harus begitu juga ya, karena kan orang-orang itu kan beda-beda ya kan. Tapi sebenarnya kalau emang ada iOS terbaru, ya kita update aja kalau kayak pengen tahu fitur-fitur yang baru. Tapi kalau seandainya saya senang ibaratnya sama iOS 7 nih, sama 9 nih, karena baterai awet lah atau kalau udah ini jadi ngaco lah ya kan. Itu sih tergantung dari masing-masing aja kalau itu ya kan. Lebih baik ya ikutin aja yang ada, karena kalau nggak begitu kita nggak bisa mengupdate seperti aplikasi-aplikasi yang udah ditentukan. Tapi bener nggak sih gosipnya katanya nih iOS dari Apple itu sengaja diciptakan untuk bikin error device-device yang udah kelamaan ataupun di atas 5 tahun supaya si customer ini beli ataupun upgrade ke device yang terbaru? Itu hanya rumor sih sebenarnya ya, rumor. Tapi yang saya rasain ya kan, selama ini saya juga pakai Device 5S ya kan sampai 4S pun handphone sih biasa aja. Cuman bedanya itu karena kita udah kebiasaan, contohnya iPhone 10 udah cepet kan, terus kita kembali ke 5S dia agak lemot gitu kan, karena kita udah biasa cepet terus balik ke
Yang lama wajar lemot ya kan, tapi sebenarnya aman-aman aja. Sebenarnya aman-aman aja ya, karena nih kalau misalkan kita ngomongin device, kalian nggak bisa berpatokan hanya terhadap iOS-nya aja. Nah, jadi dari RAM-nya, terus juga dari sistemnya, mesinnya dan lain-lain juga itu menentukan ya kecepatan penggunaan dari device itu sendiri ya. Nah, kan kayak misalkan chipset juga sangat berpengaruh tentunya terhadap kecepatan gitu. Jadi nggak melulu kalian bisa menyalahkan iOS-nya, tapi kalian juga bisa mempertimbangkan faktor lain, terutama adalah chipset yang menentukan kecepatan sebuah smartphone ya. Nah, tambahan nih Bang Gume, kalau misalkan Apple lovers di rumah mau mengupgrade iOS sendiri, dikasih tipsnya dong supaya aman dan nyaman. Oh, tipsnya sebenarnya sih gampang ya. Yang pertama, pastikan internet kalian lancar. Ya. Yang kedua, perhatikan juga space memori kalian. Minimal itu 5 GB. Oke. Ya kan. Ketiga, jangan lupa backup dulu sebelum update karena takut hal-hal yang tadi inginkan terjadi. Contohnya beres-beres stop logo, data kita udah aman. Oke. Itu aja sih. Ketiga, baterai juga harus keempat ya. Keempat, baterai harus benar-benar full ya kan. Kalau sebenarnya sih dia agak lama ya kan. Beda sama restoring lewat komputer. Jadi posisinya kita cas aja nggak apa-apa sih. Oke, semoga kalian tidak mengalami stuck logo ataupun hal lainnya dari gagal update iOS. Dan kalau emang kalian punya problem, gampang bisa dibawa juga ke iColor karena kita juga terima ya untuk men-service software seperti itu ya. Pastinya seperti itu. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Sampai ketemu lagi tentunya di next episode. Makanya jangan sampai kelewatan nih informasi-informasi penting dari kita. Jadinya subscribe untuk kalian yang belum subscribe dan juga like kalau kalian suka video seperti ini. Jadi kita tahu nih seperti apa sih video-video yang kalian suka gitu ya. Dan terakhir sampai ketemu lagi tentunya di episode berikutnya. Aku Aisyah Gray. Saya Gume. Pamit undur diri. Bye.